Nabi SAW. Kata beliau dalam hadis yang sahih dan artinya, siapa yang berutang niat ingin membayarnya dari awal, saya mau utang sama fulan tapi saya memang ingin membayar, maka Allah mudahkan dia untuk membayarnya. Kalau dia dari awal utang niat tidak ingin membayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Dan kita tahu hadis tentang orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Ini nggak boleh main-main soal ini. Ya. Jadi ini poin pertama dulu. Poin yang kedua, kalau antum utang dan sudah punya kemampuan wajib membayar, didahulukan dari semua yang lainnya. Antum harus dahulukan utang antum di saat jatuh tempo, wajib hukumnya. Karena kata Nabi SAW, matlul ghani zulm, menunda pembayaran bagi orang yang mampu, ya itu adalah kezaliman, tidak boleh sama sekali. Ya, makanya saya sarankan teman-teman jangan terlalu masuk ke ranah untuk utang-utang, apalagi antum orang mampu. Ya, seperti kasus sekarang yang dimudahkan di kartu kredit misalnya kan gitu. Makin kaya, makin dibukakan limit besar supaya berutang. Makin nyicil banyak. Kenapa dia buka pintu utang? Kenapa nggak cash aja? Kalau dia meninggal kan jadi masalah buat dia. Kan gitu. Dan dia nikmati barang yang diutang. Plus lagi dibayarkan dengan uang riba. Ini kan jadi masalah. Oleh karena itu jangan masuk ke zona itu dulu. Ya. Baik, tadi penanya mengatakan. Apakah dia termasuk apakah dia termasuk menunda utang sementara dia cuma punya uang pas-pasan untuk kebutuhan keluarganya? Tentu saja tidak. Tapi saya juga sarankan ini poin ketiga tadi. Ya, tadi 2 poin sudah kita sebut. Poin ketiganya adalah dia harusnya datang kepada pemilik piutang ini dan meminta keridoannya. Minta keridoannya. Tolong saya tidak mampu, bisa nggak dimaafin. Dan boleh sebutkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan utang, memberikan tenggang waktu atau memaafkan orang yang punya utang, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kan itu bisa disebutkan. Kalau dia bilang, oh saya nggak bisa, saya juga butuh dengan uang itu. Baik, saya diberikan tenggang waktu karena saya betul-betul tidak mampu sekarang. Sampai saya mampu, saya akan bayar. Setiap kali ditelepon, di WA, selalu sampaikan maaf, selalu doakan kebaikan buat mereka. Jangan lari dari kenyataan ya. Jangan malah pada saat mau utang terus ngejar orang, begitu ditagih malah dia lebih ganas, lebih keras dari pemilik uang. Ini nggak boleh. Ini double dosanya. Ya, sudah sengaja utang tidak mau bayar, plus lagi dia kasar dengan orang yang sudah berbuat baik dengan dia. Baik Ustaz. Sebelum kita lanjut, Ana izin mengingatkan Ustaz bahwa tadi tim ada kasih info ke kita. Saat ini kita udah hadir di TV satelit Ustaz. Jadi pemirsa yang nonton kali ini selain teman-teman yang di Nurul Iman di rumah, dan kita juga live disaksikan sampai dengan Asia Tenggara Ustaz. Jadi saat ini teman-teman bisa cek informasi TV satelit di sosial media kita di Gazuah TV dan di @khalidbasalama official Ustaz. Kita lanjut ke 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini, suami Ana menikah siri dengan gadis Ustaz. Wah. Beberapa bulan sebelum mereka menikah, mereka ini berzina Ustaz. Dan setelah itu mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Tapi dalam kondisi mereka menikah ini, orang tua perempuan ini nggak setuju, terutama bapaknya. Akhirnya mereka melaksanakan akad nikah dengan diwalikan oleh pamannya. Ini yang bertanya si istrinya Ustaz. Gimana hukum pernikahan suami saya Ustaz? Apakah itu pamannya dari ayahnya? Dari ayah. Baik. Paman ayah. Mungkin kita jawab dari 2 sisi, ikhwan akhwat sekalian pertanyaan ini. Jadi yang pertama, jangan mulai ibadah dengan maksiat. Jangan mulai. Pernikahan tidak akan diberkahi oleh Allah SWT kalau dimulai dengan dosa. Jangan pacaran sebelum nikah. Mulai dari tatapan, mulai dari ciuman, mulai dari pelukan, akhirnya sampai kemaluan dengan kemaluan, ini semua akan membawa permasalahan dalam rumah tangga. Kenapa tidak mulai dengan hukum syar'i saja? Kita disuruh nazar syar'i, kan ta'aruf dalam Islam itu sederhana runutannya. Pertama, nazar syar'i, melihat apa yang kita suka dari wajah, dan itu sudah cukup mewakili ya, makanya wanita bisa dilihat dari wajahnya dan telapak tangannya. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya, pihak keluarga ayah dari mempelai laki-laki dan perempuan, ayah mereka berdua itu akan mewariskan keturunan fisik. Kemudian dari keluarga ibu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu akan menurunkan karakter. Dan yang ketiga lingkungannya, dia bekerja di